ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita melanjutkan kajian kitab Daruratul Ihtimam bis Sunnah An-Nabawiyah oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas tentang qawaid fi ta'amul ma'as sunnah, kaidah-kaidah dalam bermuamalah dengan sunnah, sehingga kita menerapkan sunnah dengan cara yang sunnah pula. Berapa banyak orang yang menginginkan sunnah, tapi ketika menerapkannya tidak dengan cara sunnah, maka yang terjadi justru sebaliknya. Justru mereka menjauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan dia mengira sedang menerapkan sunnah. Sudah pernah dibahas kaidah-kaidahnya. Yang pertama, yu'mal bis sunnah walau hajarahan nas. Diamalkan sunnah itu walaupun manusia sudah meninggalkannya atau sudah menghajarnya, tetap diterapkan sunnah. Ini kaidah pertama yang sudah kita bahas, alhamdulillah. Yani tidak dengan alasan manusia tidak mengerjakan kemudian kita enggak mengerjakan. Tidak. Walaupun manusia sudah rata-rata meninggalkannya, kalau kita melihat itu sunnah, maka kita kerjakan. Yang kedua, tubayyanus sunnah wa la yukhasam 'alaiha. Dijelaskan sunnah itu dan bukan diperdebatkan. Para ulama tidak menganjurkan kita untuk berdebat, tetapi menganjurkan untuk mendakwahkan sunnah dan menyampaikan sunnah. Maka ketika kita menerapkan sunnah, tentunya bentuk penerapan ada dua. Penerapan pada diri kita dan penerapan pada kaum muslimin, umat yang ada di tengah kita. Kalau yang pertama, kita yang menerapkannya, dan itu masuk pada yang kedua tadi. Pada yang pertama tadi, kita tegakkan walaupun manusia meninggalkannya. Yang kedua, bagaimana kita menerapkannya kepada masyarakat, menyampaikannya kepada mereka. Maka dikatakan dalam kaidah yang kedua, sampaikanlah sunnah, jangan diperdebatkan. Kalau mereka mau terima, alhamdulillah. Kalau tidak, fala alaik. Kalau tidak, maka enggak ada apa-apa atasmu. Ini yang penting kau sudah menyampaikan, wa ma'alaika illa al-balagh. Tidaklah atas kamu kecuali penyampaian.
Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ilqi kalimatak wamshi, sampaikan kalimatmu, jalan. Yang disampaikan kalimatmu, dakwahmu, terangkan sunnah, kemudian jalan. Mereka mau menerima, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Kalau mereka menentang, menolak, membantah dengan berbagai macam ucapan-ucapan, selesai. Maka itu bukan apa yang kita harapkan, tetapi kita sudah menyampaikan. Yang ketiga, juga sudah dibahas, al-muwazanah bainal masalih wal mafasid. Perlunya kita menimbang maslahat dan mafsadah. Dan sudah kita bahas pula, mudah-mudahan masih ingat, bahwa ini adalah kaidah ahlus sunnah, bukan kaidah hizbiyah. Ini kaidah ahlus sunnah, para ulama, para imam ahlus sunnah, bukan kaidahnya ikhwanul muslimin atau sururiyin. Ini kaidah ahlus sunnah, menimbang maslahat dan mafsadahnya. Kalau ternyata lebih besar mafsadahnya, tunda. Bukan tidak dikerjakan, tunda. Ini perkara-perkara yang tidak wajib tentunya. Adapun perkara yang wajib, kerjakanlah. Apa yang terjadi, silakan terjadi. Tetapi yang kita bahas adalah menerapkan sunnah-sunnah yang bukan wajib. Maka kita melihat, kalau ternyata kita kerjakan maslahatnya, mafsadahnya lebih besar dari maslahat penerapan sunnah tersebut, tunda sampai pada waktu yang tepat. Ini juga sudah dibahas, alhamdulillah. Tetapi karena rumitnya maslahat mafsadah, kita perlu bimbingan para ulama. Jangan ngitung sendiri. Jangan kita ngitung sendiri, menurut kita kayaknya lebih baik, menurut kita kayaknya lebih jelek, sehingga jangan dulu dan sebagainya. Jangan. Tanyakan pada ulama dan minta bimbingan dari mereka. Apakah tepat sekarang ini kita terapkan sunnah ini di masyarakat yang seperti ini. Ikhwan fillah, a'azakumullah, itu kaidah yang ketiga, yaitu muwazanah, mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Tentunya maslahat dan mafsadah dipertimbangkannya, tentunya maslahat yang syar'iyah dan mafsadahnya juga mafsadah syar'iyah. Adapun hizbiyun, sururiyun, ikhwaniyun, haula'id dhullal, mereka ketika membahas maslahat dan mafsadah tidak menghitung dari sisi syar'i. Sebagian mereka menghitung dari pribadinya. Kalau saya kerjakan, saya dapat keuntungan apa? Kalau saya tidak kerjakan, saya dapat kerugian apa? Urusan pribadi. Itu juga hitungan yang salah. Hitungan yang sering dipakai oleh mereka adalah hitungan hizbiyah. Ini bagaimana kelompoknya. Kalau kepentingan kelompoknya terdukung, kerja. Tetapi kalau kepentingan kelompoknya terganggu, jangan terapkan sunnah. Maka dia perintahkan pada anak buahnya, anggotanya, semua hizibnya, jangan pasang jenggot, jangan pakai jubah, jangan ini, jangan itu. Karena menurut mereka, pasang jenggot itu sunnah, menurut mereka. Jangan kerjakan, itu sunnah, tidak wajib. Pakai jubah saja. Perkara yang sesungguhnya tidak wajib, boleh pakai sarung juga boleh. Boleh juga pakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, walaupun bukan jubah. Tetapi kalau alasannya hanya urusan masalah hizbiyahnya, urusan masalah kelompoknya, maka itu hitungan yang salah. Apalagi sampai menentang sunnah, melarang sunnah, atau melarang bahkan yang wajib. Dengan alasan, kata mereka, demi maslahatud dakwah. Sampai ada beberapa ulama yang menyatakan maslahatud dakwah di sisi mereka itu sudah seperti berhala. Bisa menghalalkan, bisa mengharamkan. Iya, memang itu haram, tapi nggak apa-apa, demi maslahatud dakwah. Sebaliknya, yang wajib jadi haram, jangan, walaupun wajib, jangan kerjakan. Ini demi maslahatud dakwah. Sehingga seakan-akan maslahatud dakwah adalah taghut abad 20 yang nggak pernah dikenal oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka kenal Lat, Uzza dan Manat, mereka nggak kenal satu taghut yang unik yang namanya maslahatud dakwah. Padahal ketika dilihat bukan maslahatud dakwah, maslahatud da'i wa maslahatul jamaah. Haula jamaah hizbiyah mereka. Maka kaidah rabi'ah, setelah kaidah yang ketiga tadi mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, yang keempat, hal fil masail ijtihad ingkarun. Dalam masalah penerapan sunnah, tentunya kita akan berhadapan dengan sekian masalah yang merupakan ijtihadiyah. Ijtihadiyah
Artinya para ulama berijtihad. Dan kemudian di antara mereka terjadi perbedaan-perbedaan ijtihad. Tentunya para tullabul ilm hendaklah mencari mana yang rajih dari ijtihad para ulama yang berbeda. Mana yang lebih rajih, mana yang aqrab ila sunnah, aqrab ila dalil, aqrab ila hadits, mana yang lebih tepat ta'lilnya, mana yang lebih tepat istidlalnya, dilihat. Maka ambil yang paling rajih. Baik, setelah kita menganggap bahwa ini rajih, bagaimana sikap kita terhadap ijtihad yang berbeda? Bagaimana sikap kita dengan kaum muslimin yang juga mengambil dari para ulama, dan ulamanya ulama kita juga ahlu sunnah, tetapi berbeda ijtihadnya. Tentunya apakah ada pengingkaran? Alhamdulillah juga sudah dibahas bahwa pengingkaran itu ada sebatas apa yang kita ketahui dari dalil-dalil. Bahwa menurut saya, atau kita katakan bahwa yang rajih adalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sebatas itu. Sebatas pengingkaran ilmiah bahwa kamu mengerjakan sesuatu yang marju. Karena ini dalilnya, ini riwayatnya, ini aqrab ila sunnah daripada itu. Cukup sampai di situ. Tidak ada tahdzir. Tidak ada kemudian permusuhan. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ketika berdebat, berbantahan kemudian berbeda pendapat, besoknya ketika ketemu ditarik. Sampai dikatakan oleh orang ini yang meriwayatkan, sungguh aku tidak pernah melihat afqah min Syafi'i. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih cerdas, faqih, lebih daripada Imam Syafi'i. Berbeda pendapat denganku, berbicara, berdialog, diskusi tidak selesai, maka ketika bertemu lagi ditarik. Apakah tidak semestinya kita tetap berteman walaupun kita berbeda pendapat? Di sini letaknya. Kalau masalah-masalah ijtihadiyah. Dalam hal ini ada ghulu, ada taksir, ada ifrat, ada tafrid. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ada yang berlebih-lebihan dalam masalah ini. Sehingga dalam masalah yang bukan ijtihad malah sunnah dengan bid'ah, mereka pakai kaidah ini. Enggak perlu kita saling bermusuhan. Kita berbeda enggak apa-apa. La ta'awan fima ittafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling menghormati apa yang kita berbeda, dan kita saling tolong-menolong apa yang kita sama. Padahal para ulama semuanya memperingatkan hati-hati dari bid'ah, bahayanya bid'ah dengan keras bahkan. Hati-hati. Ini yang ekstrim memakai kaidah tadi. Tetapi yang sebaliknya, ekstrim kirinya adalah mereka-mereka yang tetap bersikap keras seperti kepada ahlul bid'ah, walaupun perbedaannya perbedaan ijtihadiyah. Ini yang dikatakan oleh beberapa ulama adalah golongan yang semodel dengan Haddadiyah. Berbeda masalah, kamu lebih cenderung pada ijtihadnya Syekh fulan, sedangkan orang ini lebih cenderung pada ijtihadnya Syekh lain. Kemudian dia menyatakan, kamu muqallid, kamu memang begini, kamu memang begitu, kamu hizbi, kamu segala macam, habis. Dimusuhi seperti musuh al-bid'ah. Dan memakai ucapan-ucapan para ulama tentang ahlul bid'ah diterapkan kepada ahlus sunnah. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, beliau menyatakan bahwa ciri-ciri Haddadiyah, aliran baru yang sekarang sedang sedang ramai, ciri-ciri mereka adalah mengambil kaidah-kaidah ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah, diterapkan kepada ahlus sunnah pula. Mengambil kaidah-kaidah ahlus sunnah untuk menyerang ahlus sunnah. Ini mengerikan, sehingga terjadi perpecahan di kalangan ahlus sunnah salafiyin. Sebab mereka menganggapnya seperti ahlul bid'ah, dalal, sesat. Harus kita tahdir, harus kita jauhi. Jangan duduk bersamanya, jangan beri salam dengannya, jangan kamu dekati dia, jangan kamu duduk di sebelahnya, jangan kamu bermajlis bersamanya, jangan safar bersamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ini ahli sunnah, ini ahli sunnah. Bahkan kalau ditanya siapa ulamanya, sama. Yani para ulama yang dimuliakan sama. Subhanallah. Ini fitnah akhir zaman. Fitnah azimah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, apa kaidahnya yang keempat dalam penerapan sunnah? Dalam masalah ijtihadiyah, ada pengingkaran sebatas ilmiah. Selesai. Tidak lebih daripada itu. Kalau mereka memiliki pendapat yang lain, tetapi menurut saya selesai. Jangan kamu berdebat atau jangan kamu berbantah-bantahan. Selesai.
Menurut saya ini yang rajih, wallahu taala a'lam. Barangkali ternyata orang yang kita lihat salah itu ternyata tidak tahu, dikira itu yang rajih. Setelah kamu beritahu, maka dia berubah. Alhamdulillah. Kaum muslimin yang saya hormati, maka kaidah yang kelima yang sekarang akan kita bahas, yaitu la yu'mal bima warad hatta yathbuta riwayatan wa dirayatan. Tidak diamalkan dengan apa yang kita dapati dari sunnah hingga dipastikan riwayatnya dan dirayahnya. Dipastikan riwayatnya dan dirayatnya. Riwayah tentunya riwayatnya sahih atau dhaif. Sedangkan dirayah adalah maknanya, istidlalnya. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullahu taala, "Idza nuqilat ilayna sunnatun fa innal wajib alaina qabla al-amal biha amran." Kalau dinukilkan kepada kita satu sunnah, maka yang wajib atas kita dua perkara. Al-awwal, yang pertama, at-ta'akkud min sihhati sanadiha. Memastikan sahihnya sanad. Ini yang pertama. Imma bi'i'malil qawa'id al-hadithiyah ala isnadiha liman kana ahlan lidzalik. Bisa dengan menerapkan kaidah-kaidah ilmu hadis, memeriksa sanadnya, liman kana ahlan lidzalik, tentunya bagi mereka yang mampu, yang memiliki keahlian untuk memeriksa. Maka kita periksa sanadnya. Apakah diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqah tamud dhabt? Apakah sanadnya muttasil sanad? Kemudian setelah ternyata muttasil, periksa lagi apakah dia mu'allal atau syadz. Setelah terbukti bahwa hadis diriwayatkan dari seorang yang thiqatun, yang terpercaya, tamu dhabt, kuat hafalannya, bagus hafalannya, an mithlihi, yang sepertinya, muttasil sanad ghairu mu'allalin wala syadz, bersambung sanadnya tanpa mu'allal, tanpa ada cacatnya, dan juga tidak syadz, tidak bertentangan dengan yang lebih sahih, maka itu hadis kita terima. Tetapi kalau ternyata tidak bersambung, munqati', atau rawi-rawinya ada rawi-rawi yang dhaif, yang lemah, apalagi kadzdzab, pendusta, maka hadisnya tidak kita pakai, dan apa yang kita dapatkan tadi tidak kita terapkan karena itu dhaif. Demikian pula kalau ternyata mu'allal, sahih kelihatannya, dhahiruhu sahhah, tampaknya sahih, ternyata ada illah di sana. Dan itu orang yang ahli akan melihat yang seperti itu. Atau sahih, tidak mu'allal, tetapi ternyata dia bertentangan dengan yang lebih sahih dan tidak bisa dijamak. Kalau bisa dijamak, dikumpulkan antara keduanya, yang tadinya bertentangan bisa dijamakkan dengan kaidah-kaidah usul, maka selesai, alhamdulillah. Kalau tidak, maka alternatif terakhir adalah kita pegang yang lebih sahih itu, yang dikatakan mahfuz, terjaga, terpelihara, sedangkan yang menentangnya adalah syadz. Itu kalau ahlan lidzalik, kalau mampu. Kalau tidak mampu memeriksa hadisnya dengan kaidah-kaidah ilmu hadis, maka imma bi taqlid ahadi a'immati hadza sya'n. Maka dengan taklid, mengikuti hasil penelitian para ahli-ahli, para imam-imam yang bergelut di bidang ini. Apakah Syekh Al-Albani misalnya, Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, atau para masyayikh kibar ahlul hadis, kita menyatakan bahwa hadis ini disahihkan oleh Syekh rahimahullah, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil dan sebagainya. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan barakah kepada mereka para ulama dan juga kepada para tulabul ilm. Maka dikatakan di sini pertama ta'akkud min sihhati sanadiha. Setelah kita mendapatkan satu sunnah, ini sunnah, periksa pertama kali sanadnya. Dengan dua tadi, kalau bisa langsung periksa hadisnya, periksa. Kalau nggak mampu, maka dengan bertanya kepada para imam-imam ahlul hadis. Berkata Syekh Zakaria Ibn Muhammad Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Baqi ala Alfiyat Al-Iraqi. Berkata Syekh Zakaria Ibn Muhammad Al-Ansari rahimahullah, tariqu man arada al-ihtijaj
bihaditsin minas sunani awil masanid, bahwa cara bagi siapa yang ingin berhujjah dengan hadis-hadis, apakah dalam sunan ataupun dalam musnad-musnad, caranya adalah annahu in kana muta'ahhilan, kalau dia mampu lima'rifati ma yuhtajju bihi, untuk mengenali apa yang jadi hujjah tadi, min ghairihi fala yahtajju bihi hatta yanzur fi ittisal. Kalau dia mampu, maka jangan berhujjah dengan hadis tadi atau dengan dalil tadi hingga dia melihat riwayatnya, bersambung atau tidak bersambung sanadnya, ittisali isnadih, kata beliau, bersambung atau tidak bersambungnya, wa hali ruwatihi, dan keadaan para rawinya. Wa illa fa in wajada ahadan minal a'immati sahahahu, kalau tidak dengan cara itu, maka kalau ada seseorang dari imam-imam ahlul hadis sahahahu, mensahihkannya, au hasanahu, atau menghasankannya, falahu taqliduh, maka dia boleh mengikut bahwa hadis ini disahihkan oleh imam fulan. Wa illa fala yuhtajju bihi, kalau tidak, maka kita tidak boleh berdalil dengan hadis tadi. Jadi kata beliau Al-Ansari rahimahullah, siapa yang ingin berhujjah dengan satu hadis dari sunan atau dari musnad, maka yang wajib bagi dia adalah untuk memeriksa sanadnya, memeriksa rawi-rawinya. Kalau dia tidak mampu, maka lihat para ulama yang mensahihkannya dari para imam-imam. Kalau tidak ada yang mensahihkannya dari para imam-imam, dan memeriksa pun kita nggak mampu, maka jangan diamalkan sampai jelas hujjahnya. Ini kaidah dalam masalah beramal, kaidah dalam masalah ibadah. Jangan kerjakan hingga pasti kesahihannya. Sebaliknya, perkara dunia tidak begitu. Kalau perkara dunia silahkan kerjakan, kecuali kalau terbukti ada larangan yang sahih dari Quran dan Sunnah. Jadi kalau masalah dunia silahkan kerjakan, kecuali kalau ada larangan dari kitab dan sunnah secara terbukti sabitnya. Tapi kalau masalah ibadah tidak demikian. Masalah ibadah jangan kerjakan hingga sabit riwayatnya, hingga yakin sahih riwayatnya. Baik, fal amal bil hadis dalilun 'ala al-ihtijaj bihi. Sedangkan kita mengamalkan satu hadis, itu artinya kita berhujjah dengan hadis itu. Tadi Imam Syekh Zakaria bin Muhammad Al-Ansari berbicara tentang berhujjah. Barang siapa yang ingin berhujjah, hendaklah dia meriksa demikian dan demikian. Sekarang kita bukan berhujjah, kita beramal, menerapkan hadis. Dikatakan oleh Syekh penulis rahimahullah bahwasanya kita mengamalkan satu hadis, itu artinya kita berhujjah dengan hadis itu. Artinya kita berhujjah dengan hadis itu. Maka la sabila ila al-ihtijaj bihi illa idza ulima thubutuhu. Maka tidak ada jalan untuk kita berhujjah dengannya, menerapkannya, kecuali idza ulima thubutuhu. Kecuali kalau sudah yakin sabitnya, sahihnya riwayat tersebut. Wa amma ma la yathbut fala yajuzu an yaj'ala asy-syai' wajiban aw mustahabban bihi. Adapun apa yang tidak sabit riwayatnya, tidak sahih, maka tidak boleh menjadikan sesuatu itu jadi wajib atau sesuatu itu jadi mustahab, dianjurkan. Tidak bisa dengan hadis-hadis yang tidak sabit. Berarti kalau hadis tidak sabit, tidak bisa menjadikan sesuatu itu mustahab atau sesuatu itu menjadi haram atau sesuatu itu menjadi wajib, tidak bisa. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa juz pertama halaman 250 sampai 51 sampai 251. Qala rahimahullah la yajuzu an yu'tamad fi syari'ah 'ala al-ahadits ad-dha'ifah. Tidak boleh untuk bersandar dalam masalah syariat ini. Lihat, masalah syariat bukan masalah dunia. Tidak boleh bersandar dalam masalah syariat dengan hadis-hadis yang dhaif. Allati laysat sahihatan wala hasanah, yaitu hadis-hadis yang tidak sahih, tidak pula hasan. Kalau hadis itu tidak sahih, tidak pula hasan, maka tidak bisa jadi hujjah. Walakin Ahmad bin Hanbal wa ghayruhu walakinna Ahmad bin Hanbal wa ghayruhu min al-ulama'i jawazu
an yurwa fi fadail a'mal ma lam yu'lam annahu thabitun idza lam yu'lam annahu kadhibun. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah dan selain beliau dari para ulama, mereka membolehkan untuk meriwayatkan dalam masalah fadailil a'mal, dalam masalah fadilah amal, riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang tidak diketahui bahwa itu hadis sabit. Tetapi kalau diketahui pula bahwa hadis itu bukan dusta, akan dibahas insyaallah apa maksudnya. Yani Imam Ahmad rahimahullah membolehkan, dan bukan hanya beliau dan para ulama yang bersama beliau membolehkan untuk meriwayatkan dalam masalah fadailul a'mal. Apa itu fadailul a'mal agar kita bisa membedakan dari yang lainnya? Fadailul a'mal adalah riwayat-riwayat yang tidak menentukan sesuatu menjadi sunnah atau mustahab atau wajib. Tetapi dia hanya menjelaskan fadail dari amalan-amalan yang sudah disunnahkan atau diwajibkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang lain. Itu yang namanya fadailul a'mal. Artinya kalau ada satu amalan, anjurannya, disunnahkannya atau diwajibkannya, itu sudah ada hadis-hadis yang sahih. Sudah ada dalil-dalil yang sahih. Kemudian ada hadis mendukung yang ini. Itu namanya fadhilul amal. Bahwa sebarang siapa yang mengerjakannya, dia mendapatkan 1 juta pahala dan dihapuskan 1 juta dosa, dan dia diangkat 1 juta derajat. Misalnya. Ada hadis yang demikian. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah tentang doa masuk pasar. Bagi mereka yang menganggap bahwa hadis ini mau dikatakan kadhibun, bukan. Ini bukan hadis yang maudhu' atau dusta, bukan. Tetapi perawinya lemah hafalannya. Orang lemah hafalannya pernah benar enggak? Pernah. Dan ini tidak menentukan tentang masalah doa tadi. Bahwa ini dianjurkan, tidak. Itu dengan hadis lain yang lebih sahih. Maka yang namanya fadailul a'mal adalah dia hanya menunjukkan keutamaan-keutamaan sebuah amalan, yang amalan itu sudah dianjurkan, diwajibkan dengan hadis-hadis yang sahih, dengan dalil-dalil yang sabit. Ini hanya mendukung dengan menunjukkan fadilahnya begini, fadilahnya begitu, fadilahnya begini, fadilahnya begitu. Itu namanya fadilah amal. Kata Imam Ahmad, boleh meriwayatkan dalam masalah ini hadis-hadis yang tidak diketahui sahih, tetapi tidak diketahui pula bahwa hadis ini palsu atau maudhu' atau makdzub, tidak. Apa penjelasannya? Qala wa dzalika anna al-'amala idza 'ulima annahu masyru'un bidalilin syar'i. Karena sebuah amalan kalau sudah disyariatkan dengan dalil yang syar'i, wa ruwiya fadluhu haditsun, kemudian disebutkan keutamaannya dengan hadis lain yang la yu'lam annahu kadhibun, yang tidak diketahui kalau hadis itu adalah didustakan oleh seseorang. Ini bukan hadis yang palsu, bukan hadis maudhu', bukan hadis yang kadhib. Jaza an yakuna thawab haqqan. Maka kata beliau, jaza an yakuna thawab haqqan, bisa jadi, memungkinkan bahwa pahala yang disebut tadi hak. Ada kemungkinan benar. Tetapi tidak menentukan sesuatu amalan bahwa ini afdal, ini wajib dengan hadis dhaif. Tidak. Walam yaqul ahadun minal a'immah. Ini catatan penting dan ditulis di garis tebal di sini atau dicetak tebal. Walam yu'lam ahadun minal a'immah annahu jawwaz an yaj'ala syai' wajiban aw mustahabban bi haditsin dhaif. Tidak dinukil dari satu ulama pun, tidak didapati dari satu alim pun, dari imam manapun yang membolehkan untuk menentukan satu amalan wajib atau sunnah dengan hadis dhaif. Tidak ada. Tidak ada satu orang ulama pun, satu imam pun yang membolehkan untuk menentukan satu amalan sebagai wajib atau sebagai mustahab dengan dasar hadis dhaif. Tidak ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka apa yang dikatakan oleh para imam tidak boleh memakai hadis dhaif, itu sudah muttafaq alaih indal ulama. Tidak boleh kita berhujjah dengan hadis dhaif. Berhujjah untuk menyatakan ini afdal, ini baik, ini sunnah, ini wajib, tidak boleh dengan hadis dhaif.
dan tidak ada satu ulama pun yang membolehkannya. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian berkata lagi Syekhul Islam rahimahullah, masih dalam Majmu' Fatawa tetapi di juz yang lain, juz ke-18. Qaulu Ahmad bin Hanbal, "Idza ja'al halal wal haram shaddadna fil asanid." Ada ucapan Imam Ahmad yang berbunyi, jika datang tentang halal dan haram, shaddadna fi al-asanid. Kalau datang riwayat tentang halal, haram, maka kami syaddadna. Ini kami keraskan, kami teliti sanadnya. Kami periksa dengan sungguh-sungguh sanadnya. Wa idza ja'a targhib wa tarhib, tetapi ketika datang masalah targhib wa tarhib, ini fadilah amal, tasahalna fil asanid, maka kita meringankan pemeriksaannya. Jadi kalau pemeriksaan masalah halal dan haram, keras. Tapi kalau memeriksa masalah fadail a'mal, maka tasahalna, kami meringankannya. Wa kadzalika ma 'alaihi al-ulama min al-'amal bil hadits ad-dha'if fi fadail al-a'mal. Demikian pula apa yang dipegang oleh para ulama tentang masalah bolehnya memakai hadis dhaif dalam fadail a'mal. Semua itu laisa ma'nahu. Perhatikan, jangan sampai salah paham kemudian difitnah. Kata Ustaz Muhammad. Padahal tidak demikian. Hati-hati. Apalagi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apalagi kata Imam Ahmad, lebih parah lagi. Kita berdusta atas nama para ulama. Hati-hati. Perhatikan betul dan pahami. Kalau tidak paham, tanyakan nanti. Kata Syekhul Islam, ada pun ucapan Imam Ahmad seperti itu. Kalau masalah halal haram, kami keras memeriksanya. Kalau masalah fadail, kami meringankannya. Atau ucapan para ulama yang membolehkan tentang pengamalan hadis dhaif. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukanlah maknanya itsbatul istihbab bil hadis. Bukanlah makna ucapan mereka menentukan sesuatu mustahab dengan hadis dhaif, bukan. Alladzi la yuhtajju bihi, yang hadis dhaif tidak bisa jadi hujjah. Fa inal istihbab hukmun syar'i, karena masalah istihbab ini dianjurkan, ini dimakruhkan, ini adalah sesuatu hukmun syar'i. Adapun hukum syar'i, hukum yang syar'i tidak sabit kecuali dengan dalil yang syar'i pula. Hukum yang syar'i tidak bisa ditentukan kecuali dengan dalil-dalil yang syar'i, yaitu hadisun sahih atau hasan paling tidak. Wa man akhbara 'anillahi annahu yuhibbu 'amalan minal a'mali min ghairi dalilin syar'i. Barang siapa yang berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah amalan dari amalan-amalan saleh tanpa dalil yang syar'i, maka dikhawatirkan dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala atau atas nama Rasul. Barang siapa mengkhabarkan atas nama Allah bahwa Allah mencintai amalan ini tapi dengan hadis dhaif, katanya Rasul bilang begini, ternyata dhaif, berarti kamu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Faqad syara'a min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Kata Syekhul Islam, berarti orang itu telah mensyariatkan sesuatu yang tidak Allah izinkan. Berarti dia mensyariatkan sesuatu yang tidak Allah izinkan, tidak Allah perintahkan, tidak Allah ridhai. Am syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka mau bikin syariat baru yang Allah tidak izinkan pada mereka? Kaum muslimin saya hormati, berarti berat. Sehingga jangan sembarangan menentukan ini sunnah, menentukan ini haram, ini wajib. Tidak boleh kecuali dengan hadis yang sahih. Kama law athbata al-ijab aw at-tahrim. Sebagaimana seseorang kalau menentukan wajib atau haram, kalau kemudian dia menggunakan hadis dhaif dan ternyata tidak benar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah berarti dia berdusta atas nama Allah, menyatakan hadza halalun wa hadza haram. Yang Allah ancamkan kepada Yahudi terkena pada kita akhirnya. Mereka yang yaktubun bi aidihim, menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, hada halalun wa hada haram. Ini halal, ini haram. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakannya halal, tidak menyatakannya haram.
Kalau kita sembarangan dalam masalah ini. Oh ini halal, ini haram, ini wajib. Dengan hadis dhaif. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berarti kita berdusta atas nama Allah. Dan kita terkena ancaman tadi. Seperti mereka kaum Yahudi yang mengatakan hada halal, hada haram. Ternyata dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dari diri mereka sendiri. Tidak dari Allah, tidak dari Rasulnya. Sehingga alhamdulillah para ulama tidak berselisih dalam masalah pengamalan hadis dhaif. Tidak jadi hujjah. Bahwa hadis dhaif la yuhtajju bihi. Tidak bisa jadi hujjah. ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل الدين المشروع. Demikian pula atau demikianlah para ulama juga berselisih dalam masalah istihbab kama yakhtalifuna fi ghairihi sebagaimana mereka berselisih dalam masalah lain bal huwa aslud dinil masyru', tetapi ini adalah intinya agama, yaitu mengatakan sesuatu halal atau haram dengan hadis yang sabit. Ini aslud din, prinsip agama. Baik, kata Syekhul Islam selanjutnya rahimahullah, wa innama muraduhum bidzalik, hanya saja yang dimaukan oleh mereka, oleh Imam Ahmad dan yang bersama beliau tentang masalah pengamalan hadis dhaif dalam fadail, maksud mereka adalah an yakuna al-amal mimma qad thabata annahu mimma yuhibbuhu Allah. Amalan-amalan, jadi pada amalan-amalan yang sudah sabit hukumnya, sudah sabit hukumnya dengan dalil-dalil yang syar'i yang sahih bahwa Allah menyukainya, Allah mencintainya. Ini hukumnya sudah sabit. Au mimma yakrahuhu Allah binassin au ijma', atau sudah pasti itu dibenci oleh Allah, apakah dengan nas, dalil yang syar'i, Quran atau hadis yang sahih, au ijma', atau sudah dikatakan dalam ijma' bahwa Allah tidak suka. Kemudian datang hadis-hadis yang baik tadi berbicara kepada yang dicintai oleh Allah dengan keutamaan-keutamaan. Berbicara tentang sesuatu yang dibenci oleh Allah dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Ini namanya fadail a'mal. Katilawatil Quran, seperti membaca Al-Quran. Keutamaannya la yus'al, tidak perlu ditanya. Sabitnya riwayat-riwayat tentang qiraatul Quran sangat banyak. Nah, wa tasbih, demikian pula bertasbih, berzikir, wa du'a, wa sadaqah, wal 'itq, atau memerdekakan budak, atau ihsan ilan nas, berbuat baik pada manusia, atau sebaliknya yang dibenci oleh Allah, karahiyatul kadhib, Allah membenci kedustaan, wal khiyanah, membenci pengkhianatan. Maka apa-apa yang sudah jelas secara nas syar'i, yang sudah jelas secara ijma', kemudian ada riwayat yang itu pun bukan maudhu', bukan yang makdzubun alaih, bukan yang kadzibun, tapi yang dhaif dalam artian beberapa rawinya ada yang lemah. Qala fa idza ruwiya haditsun fi fadli ba'd al-a'mal al-mustahabbah, maka kalau diriwayatkan hadis dalam keutamaan amalan-amalan tadi yang kita sebut, yang sudah kepastiannya bahwa itu dianjurkan dalam Quran wa Sunnah, dan ada hadis menjelaskan pahalanya, wa karaha ba'dil a'mali wa iqabiha, atau kalau yang dibenci oleh Allah diriwayatkan ancaman-ancamannya atau akibat-akibat jeleknya, fa maqadiru thawabi wal iqab wa anwa'ihi idza ruwiya fihi haditsun la na'lam annahu mawdu' jazat riwayatuhu. Maka kalau dalam ukuran-ukuran pahalanya seberapa, balasannya seberapa, atau jenis balasannya kayak apa, atau jenis pahalanya seperti apa, diriwayatkan hadis la na'lam annahu maudhu', yang tidak diketahui kalau itu maudhu', maka jazat riwayatuhu, boleh diriwayatkannya, yurwa wala yuhtaj, diriwayatkan tapi bukan jadi hujjah. Wal amal bihi, dan boleh pula diamalkan. Bagaimana mengamalkannya? Hukumnya ada di hadis sahih kok. Berarti kita mengamalkan hadis sahih. Iya. Maksudnya mengamalkan, kata beliau, kata Syekhul Islam, artinya kita berharap mudah-mudahan apa yang diberitakan berita gembira dalam hadis ini benar. Barangkali aja benar-benar dapat pahala segitu banyak ya. Masya Allah. Kita berharap.
Dikatakan ya'ni bima'na anna an-nafsa tarju dzalika tsawab. Yani jiwa ini berharap pahala tadi. Atau kalau sesuatu yang dibenci sebaliknya, takhafu dzalika al-iqab. Takut dari balasan tadi. Wa qad lakhasa al-'allamah al-Albani. Syekh Al-Albani meringkas ucapan yang seperti ini di dalam muqaddimah beliau terhadap Sahih at-Targhib wa at-Tarhib. Ketika mengomentari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meringkas ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala, beliau berkata rahimahullah Syekh Al-Albani, "Wa nastati'u an nastakhlisa min anna al-hadits ad-dha'if lahu halatan." Maka memungkinkan bagi kita untuk menyaring daripada ucapan ini bahwa hadis yang lemah, hadis yang dhaif ada dua keadaan. Yang pertama, an yahmil fi tawayahu thawaban li'amalin thabata masyru'iyatuhu bidalilin syar'i. Yang pertama adalah hadis dhaif yang mengandung di dalamnya berita tentang pahala terhadap sebuah amalan. Yang amalan itu sudah sabit secara syar'i masyru'iyahnya. Yang amalan itu sudah jelas masyru'nya di dalam hadis-hadis yang sahih. Fahuna yajuzul amal bihi, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Di sini boleh kita mengamalkannya. Bima'na, maknanya anna nafsa tarju dzalika tsawab. Bagaimana makna mengamalkan hadis yang tadi? Maknanya jiwa ini berharap dapat pahala yang diberitakan dalam hadis yang dhaif tadi. Wa mithaluhu indahu, dan contohnya menurut beliau, menurut Syekhul Islam, adalah tahlil fis suq. Membaca tahlil di suq ketika doa masuk ke pasar. Binaan ala anna hadithahu lam yathbut indahu, karena hadis ini menurut beliau tidak sabit. Menurut beliau Syekhul Islam tidak sabit. Maka kata beliau boleh meriwayatkan hadis ini walaupun tidak sabit, karena hadis ini tidak membicarakan tentang sesuatu jadi baik, jadi wajib atau jadi masyru', tidak, tapi hanya menjelaskan faedahnya. Man qala, siapa yang membaca ketika masuk ke pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Ikhwan fillah azakumullah. Dikatakan barang siapa yang membacanya, maka baginya alfi hasanah, mendapatkan 1000 pahala. Dan dihapuskan alfi sayyi'ah, dan diangkat alfi darajah. Menurut beliau ini contohnya. Tetapi ala kulli hal, kalau ternyata hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, maka selesai. Itu memang hujjah, sudah jadi dalil. Tapi menurut Syekhul Islam menganggap itu baik, beliau jadikan contoh. Contohnya meriwayatkan hadis seperti ini. Hanya menjelaskan keutamaannya. Adapun ucapannya atau zikirnya diajarkan dalam hadis lain. Ini keadaan pertama, kata Syekh Al-Albani. Ada dua keadaan hadis dhaif. Yang pertama tadi, mengandung di dalamnya keutamaan sebuah amalan, yang amalan itu sudah disyariatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Keadaan kedua sekarang, wal ukhra, an yatadamman amalan lam yathbut bidalilin syar'i. Hadis dhaif mengandung dalamnya sebuah amalan yang tidak sabit atau tidak disyariatkan dengan dalil-dalil yang sahih. Yadhunnu ba'dun nasi annahu masyru'. Sebagian manusia mengira bahwa itu disyariatkan karena ada dalilnya. Ternyata dalilnya lemah. Fahada la yajuzul amal bihi, maka ini tidak boleh diamalkan. Tapi kan ada hadisnya, Rasulullah SAW kana yaqnut fil fajr hatta farqa dunya. Kunut fajar sampai meninggalkan dunia. Ini mengajarkan satu hukum yang baru, bukan fadilah amal. Maka harus dengan hadis yang sabit. Kalau hadis dhaif, maka la yuhtaju bihi. Maka kalau hadis itu mengandung sesuatu amalan yang tidak diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih,
maka dia tidak bisa menjadikan apa yang dibawakan itu atau menjadikan sebuah amalan tadi jadi hasanah, jadi istihbab atau jadi sunnah atau jadi wajib apalagi. Tidak bisa menentukan hukum. Wa qad wafaqahu ala dzalika al-'allama al-usuli. Syekh Al-Albani ketika mengucapkan ini adalah meringkas ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Arti pendapat beliau pendapat dari Syekhul Islam. Wa qad wafaqa ala dzalika al-'allama al-usuli al-muhaqqiq al-imam Abu Ishaq Asy-Syatibi. Dan cocok yang demikian disepakati oleh para imam. Di antaranya Imam Al-'Allamah Al-Usuli Ahli Al-Usul Al-Muhaqqiq, yaitu Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah Al-Gharnati. Dalam kitab beliau Al-'Azim yang sangat besar, yaitu kitab Al-Iqtisad. Ini sepakat pula beliau Imam Syatibi dengan Syekhul Islam tentang masalah bolehnya mengamalkan hadis dhaif kalau hanya mendukung hadis-hadis sahih tentang fadail-fadailnya, fadilah-fadilahnya. Itu pun yurwa istilahnya, wala yuhtajju bihi, dan tidak menjadi hujjah. Wala'alla fi hadzal qadr min kalam Syekhul Islam ma yusahhihu al-khata. Mudah-mudahan sekian ini cukup dari ucapan Syekhul Islam untuk memperbaiki kesalahan yang merata yang menyebar di kalangan kaum muslimin inda jamaah min ahli ilm wa tullabihi, bahkan beberapa ulama terbawa atau bahkan tullabul ilm, haitsu yafhamuna qaul al ulama fil hadits ad-dha'if. Mereka memahami ucapan-ucapan para ulama tadi, Imam Syatibi, Imam Ahmad rahimahullah, dan para imam-imam dengan keliru, memahaminya dengan fahman la yattafiq ma'a ma araduh, memahami dengan pemahaman yang salah, mengira bahwa hadis dhaif boleh dipakai kalau dalam fadilah amal sebatas ini sama. Maksudnya dalam perkara-perkara yang tidak wajib. Oh, jadi fadilah amal itu yang tidak wajib maksudnya. Jadi boleh menganggap ini sunnah mustahab dengan hadis dhaif. Bukan itu yang dimaksud oleh para ulama. Tidak ada secara sepakat seorang pun dari para ulama ahli sunnah, para imam, yang menentukan atau yang membolehkan menentukan sesuatu itu sunnah mustahab dengan hadis dhaif. Tidak ada. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. La ahad, tidak ada seorang pun. Sehingga itu yang mereka maksud. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan paham, dan ini hanya meluruskan saja. Sehingga yang kita terangkan pada sesi ini adalah wajibnya kita memeriksa hadis yang akan kita amalkan. Wajibnya kita memeriksa hadis yang akan kita amalkan sampai terbukti sahih, baru kita amalkan. Sabit, baru kita kerjakan. Jangan sampai kita sudah betul-betul berjuang menghadapi tantangan masyarakat, bahkan menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah untuk menegakkan satu amalan, ternyata amalannya bukan sunnah. Kasihan. Wallah, terjadi yang demikian. Semangat tinggi, ilmu gak ada. Sehingga mati-matian mereka berbuat sampai menantang sekian masyarakat, sampai mereka bermusuhan dengan sekian orang. Ternyata apa yang dibelanya adalah perkara yang la yuhtajju bihi, perkara yang tidak jadi hujjah, tidak jadi dalil, atau perkara yang sama sekali bukan sunnah karena tidak sabit riwayatnya. Muslimin saya hormati. Berarti yang pertama adalah riwayah. Yang kedua at-ta'akkud min sihhatil istinbat. Yang perlu diperiksa pula sebelum diamalkan adalah ta'akkud min sihhatil istinbat. Memantapkan pula, memastikan benarnya pendalilan. Mudah-mudahan dipaham. Karena dalil dengan pendalilan berbeda. Dalil itu nasnya. Sedangkan pendalilan adalah dari mana kita mengambil dari hadis tersebut. Dari sisi mana dan bagaimana. Itu pendalilan. At-ta'akkud min sihhatil istinbat, memastikan benarnya cara pengambilan dalil dari hadis itu. Sudah sahih hadisnya, tetapi pengambilan dalilnya keliru. Akhirnya salah pula. Wa salamatul istidlali wifqan lil qawaidil usuliyah al-mu'tabarah. Demikian pula selamatnya pendalilan dari kesalahan sesuai dengan kaidah-kaidah usul yang sudah diakui oleh para ulama.
bahwa ini al-amr yaqtadi al-wujub wan nahi yaqtadi at-tahrim. Perintah itu hukum asalnya wajib, sedangkan larangan hukum asalnya haram. Illa idza dalla dalil, kecuali ditunjukkan oleh dalil yang lain menurunkan dari wajib kepada sunnah atau menurunkan dari yang haram kepada makruh misalnya. Atau kaidah lagi bahwa am la yujra ala umumi hatta ya'ti at-takhsis, bahwa yang am tidak dipakai secara keumumannya hingga datang pengkhususan. Yang mutlak juga begitu. Jangan dipraktekkan secara mutlak kalau ternyata ada takyidnya. Kaum muslimin yang saya hormati, jangan sampai ketika buka Al-Quran, ini nggak usah periksa lagi hadisnya, mutawatir. Al-Quran itu dalam keadaan diriwayatkan secara mutawatir, nggak ada yang meragukan kesahihan riwayat-riwayatnya. Ketika mengambil faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhu, bunuhlah mereka dimanapun kamu temui. Kemudian kamu keluar bunuh orang. Gimana kesalahannya? Ayatnya benar. Kesalahannya pada istinbatnya. Bukan ke orang kafir dibagi-bagi lagi dan dijelaskan lagi. Yang tadinya mujmal ada mufassar. Yang tadinya global ada rincian dari Nabi. Barang siapa yang membunuh mu'ahad lam yarih raihatal jannah, siapa yang membunuh orang yang kafir yang masih terikat perjanjian, maka dia enggak akan mencium bau surga. Juga ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan kepada dua utusan Musailamah al-Kadzdzab, sungguh kalau aku diizinkan untuk membunuh utusan, akan aku bunuh engkau berdua. Berarti tidak boleh pula membunuh kafir, tapi kalau sebagai tamu. Ini yang enggak dibaca. Akhirnya pendalilannya yang salah. Dalilnya Al-Quran. Bagaimana mau disalahkan? Tetapi pendalilannya yang salah. Muslimin saya hormati. Maka di sini dikatakan ta'akkud, meyakinkan, memantapkan, memastikan makna yang terkandung dalam hadis tadi dan istinbat hukumnya, pengambilan dalilnya. Fa inna ba'dhan nasi qad yuwaffaq li ma'rifati as-sahih min ad-dha'if. Karena sebagian manusia bisa jadi yuwaffaq, mendapatkan taufik. Li ma'rifati as-sahih min ad-dha'if. Mendapatkan taufik untuk mengenali mana yang sahih, mana yang dhaif. Masya Allah. Diberi oleh Allah taufik bisa memeriksa. Masya Allah. Illa anna taufik la yuhalifuhu fi istikhrajil hukm syar'i. Hanya saja taufik tidak bersama dia, tidak mengiringi dia ketika beristinbat hukum, ketika mengambil hukum dari yang telah disahihkannya. Ahli hadis katanya Diarul Pantura atau Diarul Indonesia. Masya Allah. Al-Hadis abad 20 di Indonesia. Ternyata dia sudah Masya Allahnya hadis dhaif. Menurut saya periksa sanadnya, saya periksa rawi-rawinya. Hadis ini saya katakan sahih, hadis ini saya katakan dhaif. Masya Allah muhaddits. Tetapi ketika istinbat bahwa boleh memotong jenggot kalau ba'dul qabdah. Ba'dul qabdah itu artinya segenggam. Loh, segenggam habis jenggot kita. Jenggot kita cuma segenggam, potong ini habis. Ini dengan azhar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah orang yang paling berpegang dengan sunnah dan seterusnya. Bicara hadis lagi, lurus lagi kita baca hadis. Tapi ketika istinbat ngawur. Apa akibatnya? Akibatnya mengerikan. Mereka justru menentang sunnah, tidak menerapkan sunnah. Karena hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu pun tidak disepakati oleh para sahabat yang lain. Itu pun masih ada riwayat dua qabdah, dua genggam. Artinya setelah dua genggam, bukan ba'dal qabdah, tapi ba'dal qabdah. Setelah satu genggam atau setelah dua genggam, baru dipotong. Yang kata Syekh Al-Albani bahwa ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan ghulu. Kalau jenggot sudah sampai ke bawah begitu tidak dianjurkan. Salahnya di mana? Riwayat Ibnu Umar ada, benar, sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Pemahaman kepala dia yang salah. Cara istinbat hukumnya yang keliru. Begitu pula ketika menyampaikan hadis yang ma'ruf, yang dikenal oleh para ahlu sunnah semuanya. Hadis tentang Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah.
Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Hadis yang merupakan perkara yang sangat penting dalam ajaran Islam ini. Kata dia, yang finnar itu bid'ahnya, orangnya enggak. Bayangkan. Ini yang dikatakan oleh pengikutnya muhaddits. Muhaddits Jakarta. Disampaikan ke Syekh Rabi bengong. Gimana kata dia? Anda nggak bisa membayangkan. Ma dzambul bid'ah illam ya'malha an-nas. Apa kesalahan si bid'ah kalau nggak dikerjakan oleh manusia? Itu jawaban Syekh Rabi. Ma dzambul bid'ah. Apa kesalahan bid'ah kalau nggak dikerjakan oleh manusia? Yang salah manusia dan terancam dengan nar adalah manusia. Salah di mana ini berarti? Hadisnya sahih, ma'ruf. Istimbatnya. Makanya yang namanya istimbat hukum itu dengan bimbingan orang-orang yang alim, kamu dan saya, dan mereka sama-sama tidak mampu untuk yang seperti itu, untuk istimbat hukum. Sehingga kita tanya pada mereka para ulama, kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga dikatakan di sini, ala talib, bagi setiap pencari ilmu hendaklah mencari kepastian. Dengan apa? Dengan membaca syuruhul hadis, syarah hadis. Jangan sok pintar. Baca syarahnya. Kata beliau, kalau orang itu mendapatkan taufik untuk memeriksa hadis, tetapi ternyata tidak mendapat taufik untuk memahami hadis yang syar'i, huna takmunur raziyah. Akhirnya terpendam di sana suatu kejelekan yang akan meledak suatu saat seperti bom waktu. Fa'ala talibul ilm yura'i hadzal janib. Kata Syekh penulis Syekh Barjis Al-Abdul Karim, ala talibul ilm an yura'i hadzal janib. Maka para pencari ilmu hendaklah memperhatikan sisi ini. Wa dzalika birruju'i ila syuruh ahli ilmi 'ala al-hadis. Hendaklah dia merujuk kepada syarah-syarah para ulama 'ala al-hadis, terhadap hadis. Wa su'alihim anhu, dan tanya kepada mereka tentang makna hadis itu. Wa an dalalatihi, dan tanya pula tentang pendalilan-pendalilannya, hatta la yaqa' fil kadhibi 'ala Rasulillah, hingga jangan sampai terjadi kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa la yash'ur, dan dia tidak merasa. Fa inna man nasaba ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hukman min al-ahkami lam yaqtadhihi kalamuhu faqad kadzaba alaih. Karena barang siapa yang menisbatkan kepada Nabi SAW satu hukum dari hukum-hukum yang tidak dimaksudkan dalam ucapan Rasulullah SAW, berarti orang itu telah berdusta atas nama beliau. Wa man kadzaba alaih, barang siapa berdusta atas Nabi, maka terancam. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia mempersiapkan tempatnya dalam neraka. Hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Man kadzaba alayya, kata Nabi, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Illa an yakuna min ahli al-ijtihad, kecuali mereka dari kalangan ahlul ijtihad, yang mereka layak berijtihad dan memang mampu untuk berijtihad, wa badala qusara juhdihi, dan dia mengeluarkan segenap upayanya dan kemampuannya, falam yusibil haq, ternyata masih tetap keliru, maka itulah yang ma'fun anhu, dimaafkan. Yang demikian ini dikatakan, idza ijtahadal hakimu fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim berijtihad kemudian keliru, orang yang hakim adalah orang yang menentukan hukum, bersungguh-sungguh berijtihad kemudian akhta, kemudian keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Tidak dosa, bahkan mendapatkan dengan usahanya satu pahala. Walau lam yusibul haq. Kenapa? Karena usahanya sudah benar, berupaya untuk cari dalam Quran, dalam sunnah, dalam ucapan para salaf, dalam ucapan para ulama. Mereka sudah berupaya sungguh-sungguh dengan cara-cara yang syar'i. Maka kalau keliru, itulah yang namanya manusia. Itulah yang namanya manusia. Maka dia mendapatkan satu pahala. Fa innahu ma'jurun ghairu ma'zur. Maka dia mendapatkan pahala, bukan dapat dosa.
Wa innamal kalamu fi ulaika alladziina laysa ladaihim ma yu'ahhiluhum lin-nadhari fi kalam asy-syari'. Hanya saja ucapan kita ini berkisar pada mereka-mereka yang tidak ahli dalam bidang ijtihad, kemudian lancang, sembarangan beristihad. Dia bukan ahli dalam bidang tersebut, dia tidak alim, dan dia tidak bisa untuk nazar fi syari', kemudian dia berupaya untuk beristihad istinbatan wastidlalan, beristinbat, berdalil, berhujjah, mencari dari sana, mencari dari sini, dan kemudian menyimpulkan. Kalau kesimpulannya salah, bukan tidak sengaja, itu sengaja namanya. Loh, tapi dia nggak sengaja. Kalau nggak sengaja, dia berupaya untuk tanya pada para ulama, baca kitab-kitab, nggak paham, saya nggak ngerti bahasa Arab. Ya udah tanya para ulama, nggak bisa bahasa Arabnya, cara tanyanya gimana? Loh, kayak gitu kamu beristihad. Maka itu bukan tidak sengaja, sengaja kamu ingin berbuat kesalahan, ingin mencari yang cocok untuk dirimu sendiri. Maka yang dimaafkan, yang ma'fuun anhu, bahkan ma'jurun ghairu ma'zur, mendapatkan ajr bukan wizr, adalah para ulama mujtahidun yang bersungguh-sungguh mereka dengan ilmu mereka, dengan apa yang mereka punya dari tafsir Al-Quran, dari syuruh hadis, athar mereka ngerti, tapi kemudian keliru, itu yang dikatakan ma'jurun ghairu ma'zur, dia mendapatkan ajr, tidak mendapatkan wizr. Qala farahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang kenal dirinya. Semoga Allah merahmati seseorang yang kenal siapa dirinya. Wa anzalaha manzilaha. Setelah kenal dirinya, dia mendudukkan dirinya pada kedudukannya yang pas. Dia kenal dirinya, saya itu sekian cuma. Saya ini masih betul-betul awam dalam masalah ini. Ya sudah, saya tanya aja kepada ulama. Ini orang arafa qadra nafsi, kenal dirinya. Dia bisa bercermin. Tetapi mereka yang menganggap dirinya sebagai hakim yang alim, seorang yang mujtahid, padahal dia dalam keadaan tidak pernah belajar di pondok pesantren sekalipun, apalagi keluar negeri para ulama, enggak pernah. Bahkan dia hanya kerjaannya ngelukis. Kemudian dia berjihad. Menurut saya ini enggak bisa. Apa yang dikatakan oleh mereka dengan cara seperti itu, kalau salah pun itu kesalahan dia, kalau keliru itu kesalahan dia, kenapa tidak tanya? Oh, saya kira saya alim, gitu jawabnya. Saya keliru, saya kira saya ini sudah mujtahid, ternyata belum ya. Ngaca, bercermin. Kamu punya cermin di rumah, lihat dirimu sendiri. Seberapa kadarmu, berapa ilmumu, dan kemudian kalau dudukan dirimu di mana kira-kira? Di bawahnya ulama, di bawahnya muridnya ulama, atau di bawahnya muridnya ulama, atau di bawahnya muridnya ulama? Di mana? Kalau ternyata di tabaqah yang ketiga duduk, pada tabaqah yang kedua bersimpuh belajar. Kalau ternyata tabaqah kedua, Masya Allah, langsung duduk pada para ulama, tanya, atau paling tidak berhubungan terus dengan mereka para ulama. Setiap ada sesuatu, tanya. Kalau mau bersibat, tanya. Kalau membaca hadis ternyata bingung, tanya. Alhamdulillah. Zaman sekarang Allah mudahkan urusan komunikasi. Alhamdulillah. Bisa telepon, bisa langsung sanad yang paling ali, sanad yang langsung tinggi, tanya kepada masyayikh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masih ada waktu. Baik. Qala Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna aghrad dalalah la rajulun yaqra al-Qur'an fala yafqah fihi." Kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukil oleh Ibn Abdul Barr dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Sesungguhnya aghrad dalalah li rajulin la rajulun afwan. Inna aghrad dalalah la rajulun yaqra al-Qur'an fala yafqahu fi. Sungguh samar-samar kesesatan. Ini kesesatan yang paling menipu begitu. Aghrad dalalah adalah kesesatan yang paling menipu, adalah seseorang yang membaca Al-Quran, kemudian dia tidak faqih, tidak bisa memahaminya.
fayu'allimuhu as-sabi, kemudian dia mengajarkan anak kecil, anak-anak, mengajarkan. Wal 'abd wal mar'ah, mengajarkan kepada para hamba, mengajarkan kepada para wanita, mengajarkan para budak-budak. Fayujadiluna bihi ahlul ilmi, kemudian mereka mendebat para ulama. Ini kesesatan yang sangat samar, yang banyak menipu manusia. Dia pikir kalau ngajar orang-orang di pondok pesantren, wah banyak kritikan pasti. Saya akan ditegur, ini hadisnya dhaif, wakilnya riwayatnya siapa? Susah. Ngajar anak itu aja orang yang nggak akan tanya, nggih. Diajarin bagaimanapun, nggih. Dia merasa dia paham. Ini samarnya di situ. Dia merasa dia paham, padahal dia la yafqah, dia tidak faqih. Sehingga dia mengajarkan. Ketika mereka sudah merasa paham pula, murid-muridnya ini, dari para remaja, para anak-anak, atau para budak-budak, para wanita, mereka merasa alim, kemudian mendebat para ulama. Ulama itu salah, ulama ini salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, liyakun alladhi tu'tamad alaihi al-athar wa ghud min ar-ra'yi ma yufassiru laka al-hadith. Kata Imam Abdullah ibn Mubarak, hendaklah jadikan apa yang jadi sandaranmu adalah athar. Wa ghud min ar-ra'yi ma yufassir lak, maka ambillah dari ra'yu sesuatu yang akan menafsirkan untukmu hadis tadi. Ini sandarannya hadis. Kemudian ambil dari ra'y apa yang menafsirkan kalimat ini. Qila, dikatakan kepada ba'dal hukama, beberapa orang-orang bijak, inna fulanan jama'a kutuban katsira, sungguhnya fulan mengumpulkan banyak kitab. Faqal, maka orang-orang yang bijak tadi berkata, hal fahimahu ala qadri kutubihi, apakah dia memahaminya sesuai dengan banyaknya bukunya? Apakah dia fahim, apakah dia alim sesuai dengan banyaknya bukunya? Qila la, dijawab tidak. Qala fama sana'a syai'an, kalau begitu dia tidak berbuat apa-apa, dia enggak punya kelebihan apa-apa berarti. Qanifina azakumullah, mengumpulkan banyak kitab, tetapi dia pemahamannya tidak sebanyak kitabnya. Apa untungnya atau apa gunanya? Fama sana'a syai'an, dia tidak berbuat apa-apa. Pemilik toko buku lebih banyak bukunya dari kamu. Nah, berkata Al-Khatib Al-Baghdadi ta'liqan, Khatib Al-Baghdadi mengomentari kisah tadi. Kemudian beliau berkata, wa hadhihi halu man iqtasara 'ala an-naqli ila kitabah. Sungguh ini adalah keadaan orang-orang yang menghususkan hanya menukil mencatat min ghairi in'amin nazar fi, tanpa mempelajarinya, wa tafakkur fi ma'anihi, tanpa memikirkan tentang makna-maknanya. Alhamdulillah. Selesai. Bismillah ta'ala, alhamdulillah. Kaidah yang kelima. Dan berarti berakhir dengan ini kaidah-kaidah penerapan sunnah. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi pada duhur apa berarti? Nah, insyaallah masih ada syubhat-syubhat kalau masih ada waktu.